Shalom. Selamat siang semua. Sehat-sehat? Jawabannya amin atau sehat, yang mana tuh? Sehat ya? Ya kalau sedang bergumul, it's okay. Ada mujizat, ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Bagi yang mungkin sudah lupa, karena sudah lama gak berjumpa, nama saya Darwin. Saya melayani sebagai penatua jemaat di Abalov Barat, di Greenfield Maisonette. Ya, jadi kedatangan saya sekaligus memberikan salam bagi Bapak Ibu dan Saudara, ya sesama keluarga besar Abalov. Salam dari jemaat Abalov Barat buat Bapak Ibu dan Saudara. Ya, nggak disalam balik nih? Oh salam balik, nanti saya sampaikan soalnya ya. Dan saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 2. Ya, saya selalu bilang mohon jangan pernah dibalik, karena kalau dibalik istrinya 2, anaknya 1, nggak boleh khotbah di sini. Ya, istri saya hadir bersama dengan saya, ya Dea Enji Theodora, ya. Anak saya yang pertama cowok ya, usia 14 tahun, yang kedua usia 9 tahun cowok juga, jadi 2 cowok. Ya kami disebut 4D family karena saya Darwin, istri saya Dea, anak saya yang pertama Dave, yang kedua Daryl. Kalau ditanya bakal jadi 5D enggak, karena teknologinya masih sampai 4D aja. Oke, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema sederhana sekali, yaitu real love, kasih sejati. Mari katakan bersama-sama apa? Real love, kasih sejati. Saudara, Yesus pernah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ciri-ciri yang begitu nyata, yang bisa terlihat dalam kehidupan orang percaya, dan bahkan membuat dunia ini kemudian bisa percaya akan Tuhan Yesus adalah kasih. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 13, ayat 34 sampai dengan 35. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus apa? Saling mengasihi. Lanjut. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi semua orang akan tahu saudara, kalau kita murid Kristus, kalau kita saling mengasihi. Bahkan lebih dari itu, di dalam Yohanes 17, Yesus berkata begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya saudara, ayat ini ketika Yesus sedang berdoa di dalam Yohanes 17, dia berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi juga untuk orang-orang yang menjadi percaya karena pemberitaan dari murid-murid. Waktu itu murid-murid memberitakan Injil sampai ke seluruh Asia, banyak orang percaya, dan kemudian 2000 tahun kemudian kurang lebih hampir, hari ini saudara dan saya duduk di tempat ini. Coba lihat wajah di samping kanan kirimu. Ya bilang, kamu orang percaya kan? Kita semua orang yang menjadi percaya karena pemberitaan dari murid-murid, betul? Ya tepuk tangan cuma sedikit orangnya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena ini adalah bukti dari pemberitaan Injil sehingga semua kita percaya, bahkan 2 miliar lebih orang di dunia menjadi percaya. Dan Yesus berdoa bukan hanya untuk murid-muridnya, tapi untuk kita semua juga. Supaya apa? Lihat ayat berikut ini. Supaya, baca bersama, 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka semua juga di dalam kita, lanjut, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi dari kebenaran firman Tuhan kita bisa menemukan bahwa ketika kita saling mengasihi, kita menjadi satu, dunia menjadi percaya bahwa Bapa di sorgalah yang mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Saudara, betapa powerfulnya, betapa berkuasanya kasih Tuhan yang ada di dalam kita, yang ada di antara kita, sampai orang lain yang belum percaya bisa melihat kasih itu dan menjadi percaya. Maka saya mau berkata begini, dengan kalimat yang sederhana bahwa yang meyakinkan dunia ini akan Injil, akan kedatangan Yesus ke dunia untuk menembus dosa umat manusia itu, bukanlah pembelaan iman saudara. Kita bisa melihat banyak sekali apologetika yang dilakukan di YouTube, di konten-konten online, di TikTok, di Instagram Story. Banyak sekali yang diberikan. Tapi saudara justru mungkin
apologet-apologet yang terjadi itu malah memunculkan perdebatan-perdebatan, pertentangan-pertentangan. Tapi saudara, saya percaya yang meyakinkan dunia ini akan Injil bukanlah pembelaan iman kita, tapi justru kasih di antara kita. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan barusan, kasih di antara kita semua. Tapi saya mau bertanya secara jujur, berapa banyak kita yang benar-benar menemukan di antara kita ini, kita sudah pernah atau bahkan sekarang masih terus mengalami kasih yang sejati. Boleh angkat tangan? Saya ulangi pertanyaannya kalau kurang jelas ya. Berapa banyak di antara kita yang sekarang ini masih menemukan di antara kita ini masih terjadi ada kasih yang tulus, yang sejati itu, yang real love. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, ada yang gak angkat tangan ya? Antara saya mau angkat Pak tapi ragu, benar gak ya? Sejati gak nih Pak ya kasih saya di antara kita ini gitu. Terus ada yang mungkin ngomong gini, aduh Pak, jangankan antara sesama anggota gereja Pak. Saya sama istri saya aja Pak, aduh saya mesti bertanya ini kasih sejati atau enggak ya gitu. Benar ya? Kadang-kadang kita sulit ya untuk memastikan kita sedang ada dalam kasih yang real, yang sesungguhnya yang nyata. Atau sebenarnya selama ini kasihnya ini pura-pura, enggak tulus. Nah kita lihat sama-sama firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kasih di dalam rumah Tuhan, kasih di dalam gereja, kasih sesama orang percaya, kasih juga termasuk di dalam rumah tangga kita. Roma 12 ayat 9-13, perikop ini judulnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Kita hanya akan bahas 5 ayat saja, berarti khotbahnya hanya akan 5 menit selesai saudara. Ada yang langsung ketawa, puji Tuhan. Enggak ya saudara, enggak. Tapi kita akan lihat sama-sama konteks Roma 12 ini dari ayat 9-13 karena ini nasihat dari Paulus kepada jemaat di Roma. Dan tentunya buat kita semua. Roma 12 ayat yang ke-9 dulu. Firman Tuhan berkata, hendaklah kasih itu jangan apa saudara? Pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita ambil bagian yang pertama dulu sampai dengan tanda serunya, yaitu hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dalam bahasa aslinya adalah anupokritos atau hipokrisi. Hipokrisi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah munafik. Katanya munafik, muka nabi, pikiran kotor. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Roma supaya kasih di antara mereka tidak pura-pura, tidak munafik. Artinya saudara, poin yang pertama yang kita mau sama-sama belajar hari ini adalah Tuhan menginginkan kita sebagai jemaatnya, sebagai satu keluarga besar, mengasihi satu terhadap yang lain dengan tulus, tidak munafik. Mari katakan bersama dengan saya apa? Mengasihi dengan tulus. Coba langsung lihat ke sampingnya, tidak munafik bilang. Mukanya sudah mulai ada penghakiman kayaknya ya. Mari kita lihat kisah yang menarik dari Galatia. Saudara, di dalam Galatia 2, Paulus mencatat surat ini kepada jemaat di Galatia karena ada sebabnya. Kenapa dia singgung masalah ini kepada jemaat di Galatia? Mari lihat sama-sama ya. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, Petrus ya datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Wow, Paulus dengan tegas sekali ya berkata, terang-terang menentang Petrus karena Petrus salah. Padahal Petrus soko guru jemaat. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Bayangkan loh saudara, Petrus kurang apa lagi? Yang benar-benar ikut dalam perjalanan pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Yang pernah nyangkal Yesus 3 kali. Yang didatangi lagi sama Yesus ketika Yesus sudah bangkit. Sehingga dia bertobat, dia menyesal. Dia berkata, aku akan lakukan bagianku dengan sungguh-sungguh. Makanya dia jadi soko guru jemaat. Salah satu yang memimpin jemaat di gereja mula-mula. Tapi kita bisa menemukan, bahkan seorang Petrus pun, dengan segala yang dia sudah lalui bersama dengan Yesus,
Paulus mencatat di dalam kitab Galatia ini bahwa Petrus sempat berlaku munafik. Saya mau tanya lebih dalam gini, saudara. Menurut saudara, kenapa Petrus bisa duduk makan bersama dengan orang yang tidak bersunat? Kenapa? Padahal nggak ada yang suruh dia. Kenapa dia duduk makan dengan orang yang tidak bersunat? Padahal sebenarnya dalam hati dia itu sungkan. Dia itu nggak mau dicap dengan gampang bergaul menerima orang yang tidak bersunat. Padahal sebenarnya itu yang dalam hatinya dong. Iya kan? Karena begitu orang dari kalangan Yakobus datang, salah satu soko guru jemaat juga, Petrus langsung bergeser pindah. Nggak mau dekat-dekat orang tidak bersunat. Berarti kan dalam hati dia sebenarnya, dia tuh nggak pengen duduk sama orang yang tidak bersunat ini. Karena takut nanti dinilai, gampangan menerima orang tidak bersunat, kan gitu dah. Tapi kenapa dia tetap duduk bersama dengan orang tidak bersunat? Sederhana jawabannya. Karena dia soko guru jemaat. Karena dia penatua. Kalau dia tidak lakukan itu sesuai dengan jabatan dan posisinya, nanti apa kata orang? Tapi saudara, ini adalah kasih yang munafik. Dia sebenarnya kurang mengasihi orang yang tidak bersunat. Tapi dia memilih melakukan itu karena mau nggak mau. Nggak ada pilihan, ya udahlah saya ini soko guru jemaat. Kalau ada jemaat datang, ya udahlah saya duduk sama mereka. Walaupun sebenarnya saya nggak suka sih duduk sama mereka. Saya nggak menikmati, saya nggak mau kelihatan nanti saya gampang menerima mereka. Tapi ya sudahlah saya duduk sama mereka. Begitu kalangan Yakobus datang, terlihat dia langsung pindah. Paulus ada di situ. Makanya Paulus langsung mengungkapkan dengan jelas. Saudara, apakah hari ini kita berusaha terlihat baik dengan orang di sekeliling kita? Apakah kita berusaha terlihat oke dengan suami ataupun istri kita? Hanya karena, ya Pak mau gimana? Katanya menikah dalam Kristen ya harus benar, harus baik-baik kan? Ya udah, saya mengusahakan deh Pak. Gak usah banyak ribut, yang penting baik-baik sama istri saya, baik-baik sama suami saya. Terlihat baik-baik, tapi belum tentu benar baik. Apakah kita dalam perjalanan kita sebagai sesama anggota gereja, kita mengusahakan kasih itu, atau sebenarnya kasih kita juga kita gak tulus dengan apa adanya, hanya karena aduh Pak mau gimana lagi, saya PKS, pemimpin komsel, boleh PKS angkat tanganmu? Gak berani angkat tangan habis ini, aduh Pak berat sekali rasanya. Ini kasihnya nanti dinilai nih Pak, munafik apa enggak gitu ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, kalau baru poin pertama udah berat banget Pak ini Pak. Aduh saya datang tuh pengen dihibur loh Pak, bukan pengen dikhotbahin kayak gini gitu ya. Percayalah saudara, kalau kita memahami kebenaran ini, kehidupan bergereja kita akan sangat indah. Persoalannya adalah, kalau kita di dalam rumah Tuhan saja, kita nggak bisa dengan tulus menyatakan kasih itu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukannya di luar dari gereja? Jadi di dalam kisah ini nyata sekali Paulus marah. Karena menurut Paulus kamu gak benar Petrus. Makanya ayat 14 dia bilang begini. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, soalnya mesti garis bawahi kebenaran Injil. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Nah bingung kan? Bukannya harusnya kalau secara Yahudi gak bergaul sama orang yang gak bersunat. Tapi kenapa Paulus bisa berkata kalau kamu tidak hidup secara orang Yahudi yang benar sesungguhnya. Tapi hidupnya secara kafir. Kafir itu kan buat definisi buat orang yang tidak percaya Tuhan toh. Iya kan? Berarti artinya Paulus berkata kalau kamu hidup seperti orang yang gak percaya kepada Tuhan. Gimana kamu mau kasih contoh buat orang-orang yang gak bersunat? Jadi maksud Paulus tuh gini loh. Kalau standar kamu tadinya adalah sebagai orang Yahudi tidak bergaul dengan orang tidak bersunat. Aku mau katakan sama kamu sekarang. Kamu memang keturunan Yahudi. Tapi kamu memilih, kamu dipilih mengikut Kristus. Kalau kamu di dalam Kristus, standarmu jauh lebih tinggi dari semua itu. Kamu perlu menerima semua orang seperti Tuhan menerima kamu. Makanya Paulus tegur Petrus dengan keras. Kenapa?
Karena dia tidak hidup berdasarkan kebenaran Injil. Apa sih kebenaran Injil itu konteksnya saudara? Sederhana. Kebenaran Injil adalah saudara dan saya sudah diampuni dosanya, diterima oleh Tuhan sepenuhnya, tanpa syarat. Kalau kebenaran Injil itu jadi patokan hidup kita, maka seharusnya hari ini kita juga bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Dengan tulus, tidak munafik, dengan apa adanya. Coba lihat wajah di samping kanan kirimu. Istri dan suamimu boleh lihat dia. Terus tanya, kamu tulus gak mengasihi aku? Ja. Terus kasih tanda gini, sarange. Saya mau katakan kalimat ini kepada kita semua. Ya, dasar dari kasih yang tulus itu saudara, bukanlah perbuatan kita. Bukan. Dasar dari kasih yang tulus itu bukanlah situasi, bukan. Dasar dari kasih yang tulus itu bukan respon orang terhadap kita. Kalau saya mengasihi dia berespon baik, saya baru bisa tulus. Kalau enggak, saya enggak bisa tulus. No. Dasar dari kasih yang tulus itu adalah kebenaran Injil. Yaitu apa saudara? Baca bersama. 1, 2, 3. Bahwa kita telah menerima kasih yang sempurna dari Allah. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Saudara, sebelum Roma pasal 12 ini, ada 11 pasal sebelumnya yang ditulis oleh Paulus, dan 11 pasal ini menjelaskan tentang apa sebenarnya. 11 pasal sebelumnya itu sebenarnya menjelaskan tentang betapa hebatnya, berkuasanya, kuatnya Injil. Makanya saudara bisa menemukan pengajaran-pengajaran doktrinal yang esensi tentang keselamatan, soteriologi, tentang kristologi, saudara akan temukan mostly itu dari kitab Roma diambilnya. Karena 11 pasal sebelumnya, bahkan pasal yang ke-11 menyinggung banyak tentang orang Israel dan hukum Taurat. Kenapa? Karena Paulus berusaha menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa kamu hidup bukan berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan anugerah dan kasih karunia. Kalau berdasarkan hukum Taurat, apa yang terjadi saudara? Apa yang kita lakukan, kita pikir itu yang menyelamatkan kita. Apa yang kita lakukan, kita pikir dengan itu kita dihargai. Apa yang orang lain lakukan, kita pikir dengan itu orang lain dihargai dan dinilai. Tapi kalau menurut kasih karunia, hukum anugerah, apa yang tidak mampu kita lakukan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan itulah kita menerima anugerah dan kasih karunia yang kemudian memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Nah, makanya Roma pasal yang ke-12 itu, tadi kita baca ayat 9 ya. Ayat pertamanya itu dimulai dengan kalimat ini. Coba lihat sama-sama. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi saudara, keseluruhan nasihat Paulus dari ayat kedua sampai seterusnya itu, nasihat yang diberikan dasarnya bukan perbuatan. Dasarnya adalah apa yang sudah Kristus selesaikan di atas kayu salib. Dasarnya adalah Injil. Waktu Paulus berkata, demi kemurahan Allah, by the grace of the Lord, karena kasih karunia Tuhan yang kamu terima gratis, karena kamu dikasihi tanpa syarat, aku menasihatkan kamu supaya, kamu mengasihi dengan tulus, tidak munafik. Paham konteksnya? Sehingga saudara gini, dalam perjalanan hidup kita nggak bisa berhenti untuk melakukan apa. Ada seorang profesor namanya Sensenjaya, dia menulis buku ini. Judul bukunya, Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup. Apa maksudnya menghidupi Injil? Kita menghidupi karya Kristus dalam hidup kita setiap hari. Menjalani hidup ini dengan anugerah dan kasih karunia. Tapi di sisi yang lain, kita juga menginjili hidup kita. Apa maksudnya? Kita perlu setiap hari mengingatkan diri kita sendiri. Darwin setiap kali bangun pagi, mengusahakan untuk mengingatkan diri Darwin sendiri. Win, kamu diselamatkan karena anugerah. Tidak ada satupun perbuatanmu di masa lalu yang membenarkan kamu. Tidak ada satupun yang kamu sanggup lakukan untuk menembus dosamu sendiri. Tidak ada. Kamu orang berdosa, dulu penjudi, dulu gak layak, terikat pornografi. Tapi sekarang kamu ditebus oleh karya Kristus yang mulia. Sempurna kasih itu Darwin terima. Karena ini Darwin harus terus ingat. Dan karena kasih ini,
Darwin baru dimampukan untuk menyalurkannya kepada orang lain. Itu yang harus saya lakukan setiap hari. Menghidupi Injil itu dengan kasih karunia, anugerah. Kalau tidak bisa mencapai sesuatu, gak apa-apa, masih perlu dengan proses, ada anugerah. Tuhan memampukan saya, ada masalah, ada tantangan, saya percaya ada kasih karunia. Tapi di sisi yang lain saya harus terus mengingatkan diri saya, menginjili diri saya sendiri. Bahwa Darwin harus terus mengingat akan anugerah yang Darwin sudah terima, sehingga Darwin dimampukan untuk menyalurkan anugerah itu buat orang lain. Saudara, ini penting, ini dasarnya, gak ada yang lain. Kalau setiap hari saudara bangun, sudah disibukkan dengan gadgetmu, urusan masalah hidupmu, pekerjaanmu, bisnismu, anak-anakmu, sekolah anak-anakmu, urusan rumah tanggamu, urusan pelayanan bahkan, dengarkan ini, lebih baik engkau tinggalkan dulu semua itu, tapi bangun pagi, ingatlah terlebih dahulu akan kasih karunia Allah yang ada dalam hidupmu. Sehingga waktu engkau bawa mobilmu di jalan, ada yang set tiba-tiba motong. Saudara nggak akan gitu. Saudara kan dengan simply ada kasih karunia. Ini khotbah hari ini itu sebenarnya bagian 1, karena nanti ada part 2. Part 2 itu tentang, karena konteks ayat ini 14 dan seterusnya, itu bicara tentang mengasihi musuhmu. Wah, itu lebih luar biasa lagi. Begitu sampai ke tempat pekerjaan, ketemu orang yang kita tahu nih, ini orang penjilat bos ini. Ini orang memang kerjaannya ini memang jelatin bos, itu kan. Terus tendang-tendangin orang di samping kanan kiri dan bawahnya. Ilmu katak katanya kan, saudara tahu ilmu katak nggak? Tangannya geser kanan kiri, kakinya nendang bawah sama kanan kiri kan? Nah coba tanya samping kanan kiri, kamu sering praktek ilmu katak nggak? Sering praktek ilmu katak nggak? Nggak ya? Ketemu orang model kayak gini gimana? Kesel kan dalam hati kan? Ini orang perlu dimusnahkan nih kalau bisa. Tuhan turunkan apimu, kira-kira gitu ya. Kan Petrus pernah ngomong gitu kan? Tuhan mau gak kita minta Bapa di surga turunkan api, segitunya sampai. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau engkau menginjili hidupmu setiap hari, apa yang kau lakukan? Tuhan, aku mau mengasihi dia, karena engkau mengasihi dia. Nah mungkin kalau orang belum percaya masih lebih mudah. Ini yang paling sulit adalah mengasihi orang sesama orang percaya. Apalagi penatua. Udah tahu firman dia kak, dia yang khotbahin saya setiap hari. Gimana? Masa dia gak ngerti hal yang sederhana ini? Nah itu, masa dia gak ngerti hal yang sederhana ini? Memang belum ngerti Bapak Ibu. Karena kalau udah ngerti, gak mungkin mengulangi kesalahan, gak mungkin juga berbuat begitu. Saya pun masih punya kelemahan sama. Semua kita sama. Maka perlu anugerah. Katakan sama-sama dengan saya, perlu anugerah. Kasih tahu orang samping kanan kirimu, kamu perlu anugerah. Nah saudara, itu bagian yang pertama kan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Lanjut kan, itu tidak terpisah sebenarnya, dipisahin hanya untuk menjelaskan saja. Tapi lanjut, kalimat berikutnya, baca bersama. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya, abhor what is evil, cling to what is good. Abhor itu jarang dibahas ya, dalam pernah dengar kan. Abhor itu kayak bencilah apa yang jahat dan melekatlah kepada apa yang baik. Saudara, untuk mengasihi, memang ada yang harus dibenci. Oh, berarti saya benar dong Pak. Saya mengasihi anggota komsel saya Pak, tapi saya membenci komsel lain Pak. Karena mereka saingan saya. Gitu? Bukan. Mengasihi konteks ini apa saudara? Membencinya konteksnya apa? Saudara pernah baca ayat ini enggak? Allah membenci perceraian. Pernah baca? Ada ya? Tadi cari ya pulang ke rumah. Allah membenci perceraian, Allah membenci dosa, Allah membenci perbuatan-perbuatan dalam kegelapan. Saudara, kalau kita mau mengasihi, kita memang harus membenci ketidakbenaran di dalam hidup ini. Saudara, mudah nggak untuk membenci dengan cara begini? Menyatakan kebenaran itu. Jadi kan membenci, terus melekat kepada apa yang baik. Coba kita lihat sama-sama ya. Saudara, saya mau berikan beberapa kalimat ini. 1, kasih yang berlandaskan kebenaran Injil pasti selalu melekatkan kita pada apa yang baik dan membenci apa yang jahat. Konteksnya gimana? Sederhana. Konteksnya begini, kasih yang tidak berlandaskan kebenaran bukanlah kasih. Kalau saudara ada yang bisa bilang, oh kasih saya, pokoknya saya mau mengasihi aja kak. Pernah gak saudara begini? Saking mengasihinya jadi cinta buta. Gak peduli dia salah pun saudara tutup mata, udahlah gak apa-apa lah gitu.
Nah itu nggak benar. Saudara, kasih yang tidak berlandaskan kebenaran bukan kasih. Loh, kenapa bisa bilang begitu Pak? Nah kita lihat sama-sama. Tadi saya ada ceritanya ya. Yang membuat kita tidak menyatakan kebenaran dengan apa adanya kepada saudara kita, entahkah itu pasangan kita, saudara seiman kita, keluarga kita, waktu kita tidak menyatakan kebenaran, itu bukan karena kasih kita kepada mereka, bukan. Melainkan justru karena keegoisan kita yang tidak ingin kehilangan kasih dari mereka. Saya kasih contoh ya. Bulan ini di awal bulan kami di Abalov Barat baru saja mengadakan marriage enlistment ya, memperlengkapi para pasangan-pasangan yang sudah menikah. Tanggal 1 Mei ya, hari itu terjadi. Seminggu kemudian setelah marriage enlistment biasanya kan udah diperlengkapi makin baik dong dalam pernikahan kan, bagus ya gitu. Seminggu kemudian setelah sudah bertahun-tahun saya nggak pernah, jarang sekali konflik dengan istri saya karena kita sudah lewati masa-masa itu. Saya konflik lumayan nih kali ini sama istri saya. Saudara, konfliknya sederhana sekali. Karena di malam itu ketika kita sedang ada acara sama teman-teman Komsel, anak saya yang besar ini rada kesel karena kita lama di acara itu, dia udah pengen pulang gitu ya. Terus karena dia kesel, istri saya juga kesel, saya juga kesel. Tapi karena saya biasanya gitu ya, anak kita yang bikin masalah, yang berantem, ngaku kan tuh ngaku. Terus saya ngomong sama istrinya sebentar, terus akhirnya ujungnya pokoknya kita kesel lah, istri saya kesel, saya juga kesel. Jadi agak ketus lah ya dia yang disampaikan, walaupun maksud dia bukan untuk ketusin saya, bukan gitu. Dia cuma bilang, udahlah cepet-cepet, udah pulang aja gitu. Wah, saya pulang sambil emosi tuh, nyetir juga kan, ngegas terus, gitu. Ya bapak-bapak bertobat ya, jangan lakukan itu. Jangan ikuti teladan penatua yang ngawur ini, jangan. Sampai di rumah, saya udah gak ngomongan tuh, tidur. Padahal ayat firman Tuhan jelas ya, sebelum matahari terbenam. Tapi kan saya punya alasan, udah terbenam dari tadi Kak. Gitu ya. Ya itulah, penatua, pendeta tuh kadang-kadang kurang benar. Orang Kristen suka-suka gitu tuh, pakai pembenaran untuk membenarkan diri. Tidur, bangun pagi. Itu Sabtu pagi saudara. Sabtu pagi itu pas Sabtu pertama. Di mana Abalov Barat itu kita ada acara doa bersama. Setiap Sabtu pertama. Itu pas Sabtu pertama. Jadi ya sudah ya. Saya mau berangkat doa. Istri saya memang udah kecapean, dia masih tidur. Saya berangkat doa dengan galau. Aduh, ingat ayat kan? Sebelum kau membereskan hatimu, jangan datang dulu ke mesbah gitu kan. Padahal konteks itu bukan acara doa. Bukan saudara, salah itu. Itu maksudnya gini loh. Sebelum kau doa aja engkau bilang, Tuhan sebelum kau lakukan itu, beresin dulu. Seperti itu konteks ayatnya. Pribadi, bukan soal acara gereja. Tapi kan namanya membenarkan diri kan, acara gereja lah yaudah. Datang, doa pagi, duduk, gak tenang di hati. Aduh, gimana ya? Udah penatua, tapi hati gak bener, kesel gitu ya. Akhirnya saya berusaha ambil handphone saya mau ketik sesuatu buat dia, saya ketik, udah ketik-ketik, hapus, ketik-ketik, hapus. Nggak disen-sen tuh. Jadi saudara, sepanjang 1 jam acara doa, kerjaan saya cuma ngetik, hapus, ngetik, hapus, ngetik, hapus. Kacau kan? Saya ngaku nih buat saudara, supaya saudara juga nanti jujur-jujur aja dalam kehidupan ya. Selesai sampai acara doa, saya cuma salaman sama penonton, ya Kak, oke, saya langsung buru-buru ke ruangan. Kita ada ruangan biasa hospitality gitu, saya duduk di sofanya. Saya pegang handphone saya bilang, Tuhan acara doa sudah selesai, semalam saya sudah tidur bangun lagi. Tuhan mau ajarin apa sih gitu. Saya mulai ketik lah. Semua yang tadi saya sudah pikirin, sudah sempat hapus ketik. Dan akhirnya final saya kirim ke istri saya. Akhirnya chat kita back and forth, dia bales back and forth, kurang lebih hampir 3 jam lebih itu. Ya karena saya memang ada janjian sama orang lain, nunggu juga, dia juga di rumah, hampir 3 jam. Back and forth chat, tapi bukan chatnya isinya berantem marah-marah gitu, tanda seru, huruf capital semua, enggak, kita enggak pernah gitu. Jadi kita back and forth, saling mencoba menemukan sebenarnya akarnya apa. Dan saudara tahu apa yang saya temukan? Saya menemukan ternyata selama 3 tahun belakangan, saya ini munafik sama istri saya. Oh apa ini Pak munafik? Saudara mulai, waduh dikasih khotbah lagi, udah munafik nih pastor gimana nih? Gitu ya. Saya munafik dalam hal ini saudara, saya merasa gini, saya kalau di kantor gereja sama staff, bahkan sama penatua lain, even sama Kak Seno gitu. Ya, maksudnya pemurid saya, bapak rohani saya, walaupun karena kita sama penatua, kita equal posisinya, saya nggak pernah sungkan tuh. Kalau saya nggak setuju, saya nggak terima, saya langsung ngomong ya jebret gitu. Tapi kalau sama istri ya saudara ya, saya bukan ikatan suami takut istri, bukan. Tapi saya ngerasa gini loh, saya itu kalau
Udahlah cukup di gereja aja lah, pulang kalau ribut lagi, konflik lagi, udah janganlah. Jadi kalau kadang-kadang dia melakukan kesalahan, saya memilih untuk tutup mulut. Nggak mau ngomong. Padahal ada kebenaran yang harusnya saya bisa nyatakan buat dia. Nah, dari situ saya ngerti. Ternyata, padahal khotbah ini saya sudah siapin dari sebelumnya. Tapi Tuhan mengkonfirmasi banyak hal dalam perjalanan kami inilah, buat saudara juga. Saya menemukan ternyata saya munafik. Dia sampai bilang gini, Say, waktu aku baca, kamu bilang kamu di gereja kamu bisa lakukan itu, tapi di rumah kamu gak bisa sama aku. Aku ngerasa, kok kamu nggak berani berproses sama aku? Kenapa kamu nggak mau berproses sama aku? Padahal aku bersedia loh kamu tegur untuk kamu kasih tahu. Aku maksudnya nggak mau juga sampai gimana kok sama kamu gitu. Walaupun mungkin kadang aku bisa jawab. Memang saya merasa gini saudara, kalau mimpin di gereja itu lebih gampang karena ngomong itu orang cenderung sungkan untuk jawabin. Yang paling berani jawabin kita itu istri kita. Itu yang pertama. Atau suami kita gitu kan. Yang kedua adalah anak-anak kita biasanya. Jemaat tuh agak sungkan. Khotbahnya salah pun kadang-kadang. Iya kan? Sungkan karena nggak deket. Tapi istri, jangankan khotbah salah saudara. Kalimatnya ada yang kurang pas, nanti pulang. Say, tadi kamu kurang pas ngomong itu Say. Misalnya, tapi istri saya nggak gitu orangnya. Nah saudara, jadi dari situ saya ngerti bahwa saya ini munafik sebenarnya. Saya ini nggak mau berproses sama istri saya sendiri. Padahal saya mengasihi dia nggak? Saya mengasihi dia. Saya itu nggak pengen gitu loh. Aduh nanti kalau saya ngomong terus akhirnya konflik, aduh capek lah, nggak usah lah, udah lebih baik saya udah iya aja lah, udah diem aja lah gitu. Atau bahkan nih, ini maaf ya saya agak vulgar sedikit. Kadang-kadang pemikiran kita pria ini, aduh daripada nanti berantem gak dapet jatah. Mendingan gak usah berantem deh. Pria-pria jujur dong. Benar kan? Kadang-kadang kita bisa begitu loh hati kita. Jadi sebenarnya apa? Kita bukan mengasihi mereka. Kita justru menyimpan keegoisan. Kita takut kehilangan kasih dari mereka. Bilang sama-sama dengan saya perlu bertobat. Tuhan lihat yang ngomong dan yang gak ngomong Tuhan ya. Loh benar saudara. Nah kita lihat ya pelan-pelan ya supaya saudara ngerti. Saya mau bilang gini, seringkali rasa takut kehilangan kasih dari orang lain itu, dari mereka, lebih besar dibandingkan rasa kasih kita kepada mereka. Kita lebih nyaman untuk memiliki hubungan yang terlihat baik-baik saja daripada benar-benar baik. Saudara mau punya hubungan yang benar-benar baik? Kurang dijawab loh. Saudara mau punya hubungan yang benar-benar baik? Mau? Nah ini kata berikut buat saudara. Stop pretending, start repenting. Berhenti berpura-pura, mulailah bertobat. Setuju dengan saya? Kita perlu bertobat setiap hari saudara. Even saya pun masih perlu bertobat. Semua kita perlu bertobat. Kita perlu berhenti pretending, berpura-pura. Kita gak mau hubungan kita suami istri, dengan anggota komsel, sesama saudara seiman, dengan pemimpin kita, dengan anak-anak kita. Kita gak mau berpura-pura, kita gak mau terlihat baik-baik saja, tapi gak benar-benar baik. Hari ini kita perlu memastikan hubungan kita benar-benar baik. Amin? Ya, jadi itu yang menjadi dasar, makanya agak panjang saya perlu sampaikan buat saudara. Hal-hal berikut yang lebih praktikal, kita lihat sama-sama. Ayat 10 dia bilang begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi konteks yang kedua ini apa saudara? Poin yang kedua, mengasihi harusnya sebagai sebuah keluarga. Saudara, gereja ini adalah keluarga. Gereja bukanlah sebuah acara yang kita hadiri saudara, bukan. Tetapi keluarga di mana kita ini menjadi bagian di dalamnya. Gereja ini bukan sekedar acara saja. Tapi saudara, banyak orang tahu hal ini. Banyak orang tahu, oh gereja itu keluarga. Tapi mereka menjadikan gereja itu seperti klub sepedaan, ya kan? Klub bersepeda sama-sama, klub San Mori katanya, wah bawa mobil sport bareng-bareng. Di sini nggak ada yang bawa mobil sport ya saudara ya? Seringnya yang bawa mobil yang bikin sport jantungan. Saudara, ada yang menjadikan gereja seperti klub badminton, klub main futsal sama-sama, ini pria-pria ngerti nih. Grup-grup arisan gitu ya. Maksudnya apa Pak? Ya itu ketemu seminggu sekali, main badminton 2 jam bareng-bareng, tapi lu gak ganggu urusan pribadi gua gak ganggu urusan pribadi lu. Mind your own business, that's fine. Gak ada kan grup badminton yang chat di dalam grupnya gini, bro gimana kabar lu? Gimana? Pergumulan lu gimana? Udah selesai belum? Ada gak? Pernah gak ketemu gitu? Gak ada ya?
pokoknya lu urus urusan lu, gua urus urusan gua. Bahkan ada saudara yang menjadikan gereja itu tempat seperti klub-klub di mana dia berpikir gini, wah kayaknya kalau ke gereja ini ada kesempatan dapat kangtau baru, dapat bisnis baru, mana tahu saya dapat pekerjaan baru, gaji lebih besar. Ada loh. Atau ada juga yang gini, ada prospek baru, ada prospek masa depan. Karena iya Pak, kalau di gereja ini Pak, bibit bobot bebetnya luar biasa. Buat para single ini cocok nih Pak, karena rumputnya benar-benar hijau. Nggak kayak di gereja saya Pak, rumputnya udah mulai hijau tua, mulai coklat, keriput Pak, kering. Udah nggak perlu lagi Pak, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang katanya. Fatal sekali saudara kalau kita mengasihi bukan karena kita menyadari bahwa ini adalah keluarga. Kita hanya menjadikan gereja seperti sebuah klub. Saudara, kalimat ini mari kita lihat bersama. Saya percaya hubungan kita di dalam gereja seperti hubungan dalam sebuah keluarga, di mana kita datang bukan karena menu makanannya, tapi karena mereka adalah keluarga kita. Maksudnya apa Pak? Gini sederhananya. Saudara kalau saudara diajak makan nih sama anggota keluargamu, entahkah anakmu, orang tuamu, kakakmu atau adikmu. Misalnya kalau memang sudah masing-masing ya, misalnya diundang makan, misalnya sebagai anak lah. Terus kita bilang, Pak, Mah, ayo makan ke rumah. Atau sebaliknya deh, orang tua kita bilang, Nak, udah lama gak makan bareng di rumah, datang ke rumah makan ya malam ini ya. Saudara nanya gini gak? Sebentar dulu Pak, masak apa? Lobster atau cuma rendang biasa aja Pak? Aku maunya lobster Pak. Kepitingnya kepiting kampung apa kepiting Jepang? Yang mana? Kalau menu makanannya cocok aku baru datang. Kalau enggak bakal datang. Kualat saudara. Iya dong. Kalau Sintia saudara datang karena kewajiban, ya mau gimana Pak, saya anak, dia paling tua. Ya mau gimana Pak, dia tante yang paling tua, ya saya datang lah. Karena begitu, karena status dan kewajiban. No, harusnya karena memang kita keluarga. Kalau keluarganya benar ya, konteks ini. Bukankah mirip-mirip kadang-kadang dengan gereja? Pak, minggu ini yang khotbah siapa ya? Tanya sama PKS-nya di Komsel. Kalau yang khotbah semua pengkhotbah dari Abalov Barat, bolehlah saya datang. Tapi kalau yang khotbah Kabili nih, aduh udah bosen Kak saya dengarnya. Kualat saudara, itu bapak saudara loh di tempat ini. Dia yang menggembalakan saudara, memberi hidupnya all out. Kita mah gak ada urusannya. Loh bener kan? Saya gak pernah menggembalakan saudara langsung, jagoan saya kan ngomong doang. Habis ini kan Kabili yang harus follow up lakukan. Dia yang berjuang. Loh dia bapak saudara, ini keluarga saudara. Kurang yakin gak sih? Coba lihat wajah sampingannya. Bilang gini, gini gua keluarga lu loh. Hah? Benar gak sih? Jadi saudara, kita perlu mengerti bahwa itu prinsip ya buat kita semua sebagai keluarga. Lanjut poin yang ketiga. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara dalam budaya-budaya di dunia, biasa penghormatan diberikan itu kepada orang dengan status sosial tertentu, status ekonomi tertentu, posisi atau pangkat tertentu, atau pencapaian tertentu. Ya kan? Kalau dia kaya raya, lebih dihormati daripada orang yang kurang kaya. Kalau dia punya status sosial, dia kalau di Eropa misalnya keturunan duke atau lord gitu ya, atau sir gitu ya, itu tuh lebih tinggi dihormati dibandingkan orang biasa. Karena darah biru katanya, ya bangsawan. Atau ada orang yang dihormati karena ya memang pangkatnya, oh kalau penatua saya hormat lebih tinggi Kak. Kamu siapa? Baru datang berjemaat, baru 3 minggu, sorry ya. Sorry ya katanya gitu ya. Jadi nggak dihormati karena posisinya. Karena pencapaian, weh, diamond. Kamu apa? Silver. Sorry ya, kalau yang diamond kita salam-salamin. Pak silakan Pak, saya bawain tasnya Pak, nggak apa-apa. Kalau yang silver, sana aja sendiri susah amat. Mungkin saya ngomongnya rada ekstrim. Mungkin kita nggak sampai se-ekstrim itu karena kita dididik di Abalov juga, nilai-nilainya kuat. Tapi yang kita perlu cek tuh bukan sekedar perbuatan yang tampak luar. Tapi apa yang dalam hati kita. Apakah kita saling mendahului dalam memberi hormat. Itu tidak ditentukan dari siapa yang duluan, posisinya lebih tinggi siapa, tapi saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti prinsipnya apa saudara? Mengasihi itu saudara
Sesuai dengan apa? Nilai orang tersebut di mata Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan dengan cepat. Alkitab menunjukkan bahwa setiap manusia berharga karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau saudara menghina ciptaan, saudara menghina yang segambar dan serupa dengan dia. Yang kedua, Injil menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang percaya adalah pribadi yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Artinya, kalau saudara tidak mengasihi orang-orang yang sesamamu hari ini, berarti saudara tidak sedang menganggap darah Kristus itu begitu mahal. Paham dari sampai di sini? Kalau kita menganggap remeh pengorbanan Kristus, kelihatan dari sisi apa? Waktu kita, ya udahlah. Dia memang gak bisa berubah. Yang ketiga saudara, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa di dalam diri setiap orang percaya berdiam, apa saudara? Siapa yang berdiam dalam kita? Roh Kudus yang begitu berkuasa. Kalau saya melihat Kabudi YN dengan segala kekurangannya, saya gak bisa cuma menilai dia karena kekurangan dia. Dan saya juga gak bisa menilai karena kelebihan dia. Karena satu hari dia pasti mengecewakan saya. Tapi yang saya sadari adalah dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia sudah ditebus oleh darah Kristus yang begitu mahal, tidak ada bandingannya. Dan yang terakhir, di dalam dia berdiam Roh Kudus yang begitu berkuasa. Sehingga saya mengasihi dia karena nilai dia di mata Tuhan. Kalau ini jadi prinsip kita, maka kita akan lihat, saudara, di gereja semua orang akan merasa diterima. Karena di gereja adalah menurut saya, satu-satunya tempat di mana tidak ada pangkat, tidak ada posisi, tidak ada pencapaian atau prestasi apapun, tidak ada status apapun yang bisa dipertahankan. Karena semua kita sama di mata Tuhan. 2 yang terakhir saudara, ayat 11 dan 12, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saudara, 2 ayat ini kita sering pakai untuk mengencourage orang yang sedang malas pelayanan, yang sedang lesu, sedang letih. Tapi konteks ayat ini saudara, karena sesuai dengan judul perikopnya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Saudara, kita perlu menerjemahkannya sesuai dengan konteksnya. Maka saya berkata, 2 ayat ini sebenarnya menggambarkan apa saudara? Bahwa kita perlu mengasihi itu dengan iman. Maksudnya apa saudara? Mengasihi dengan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Untuk apa saudara? Untuk mengubah manusia di sekitar kita. Waktu kita mengasihi, waktu kita sudah praktek poin 1, 2, 3. Mengasihi dengan tulus, gak munafik. Mengasihi sebagai sebuah keluarga. Mengasihi sesuai dengan nilai di mata Tuhan. Waduh kak, saya sudah praktekkan semua itu. Tapi kok orang di sekitar saya masih gak berubah juga. Gak usah jauh-jauh deh kak, istri saya sendiri, suami saya sendiri, masih aja begitu. Saya sudah kasih dengan tulus, saya sudah beri hidup saya sungguh-sungguh. Tapi gak berubah juga, udahlah kak, saya mau berhenti mengasihi dia. Nah itu. Kenapa saudara? Karena kita melihat itu sesuai dengan situasi apakah orang itu berubah atau tidak. Kita kurang percaya Tuhan mampu mengubahkan pribadinya. Saya tadi cerita di ibadah 1, singkat saja. Selama 14 tahun saya berjemaat dari tahun 2000 sampai 2014. Sebelum saya menjadi penatua jemaat, saya gak pernah terfikir sekalipun untuk keluar dari Abba Love Ministries. Setelah saya jadi penatua, di barat saudara perlu tahu kita punya 7 penatua. Angka sempurna katanya. Sebelumnya 6, tahun lalu bertambah 1 Kak Hendy. Saudara 7, waktu sebelumnya ber-6, paling banyak di seluruh Abba Love. Waktu saya jadi penatua, justru saudara tahu 2 tahun pertama saya jadi penatua, 3 kali saya pengen keluar dari Abba Love. Setelah jadi penatua, apakah karena mereka yang salah? Saya percaya kami semua berproses. Saya punya salah, mereka punya salah. Tapi kesalahan terbesar saya apa saudara yang membuat saya pengen keluar 3 kali di dalam 2 tahun pertama itu? Karena saya berharapnya sama manusia. Dan saya kecewa. Waktu saya menaruh 100% pengharapan saya kepada perubahan si manusia itu, saya kecewa. Saya gak sadar bahwa yang perlu saya percayai, harapan yang perlu saya taruh itu bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Makanya poin yang keempat itu adalah bicara mengasihi dengan iman. Apa maksudnya saudara? Kalau kita terjemahkan bahasa tadi sederhana. Dalam mengasihi, kita menjadi apa? Tadi kan, janganlah kerajinanmu kendor. Kita menjadi semakin rajin. Menyala-nyala bersemangat di dalam roh. Bersukacita dalam pengharapan, kita sabar dalam kesesakan, kita bertekun dalam doa untuk orang itu. Kenapa semua itu bisa dilakukan? Bukan karena hasil yang kita lihat terjadi pada manusia di sekeliling kita, bukan.
Tetapi karena apa saudara? Mari baca bersama. Kita mempercayai kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Yang apa saudara? Lebih dari mampu untuk membuahkan hati dan hidup setiap orang. Jadi saudara jangan pernah takut masa depan pernikahanmu akan tetap sama. No, karena kuasa Tuhan begitu luar biasa. Lebih dari mampu untuk mengubahkan pasangan saudara. Hanya saja, percayakah engkau kepada Dia? Jangan pernah takut untuk bergereja, hidup sungguh-sungguh sebagai keluarga. Karena memang manusia sekitarmu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas, mampu mengubahkan mereka. Saya menjadi saksi saudara, dalam perjalanan saya melayani bersama dengan para penatua, saya menyaksikan setelah saya dengan lega menjalani prosesnya, saya pakai satu istilah, put zero expectation in human, 100% hope in God. 0% kepada manusia, 100% kepada Tuhan. Saya taruh itu dalam hidup saya. Apa yang terjadi saudara? Saya hidup dalam kelegaan. Yang kedua, saya menyaksikan sendiri penatua-penatua di sekitar saya. Diubahkan Tuhan. Kalau saudara bertemu dengan Seno Wijaya hari ini, totally different dengan Seno Wijaya 10-20 tahun yang lalu. Saya percaya Kak Billy, kakak-kakak yang senior yang bisa memberikan konfirmasi akan hal itu. God changed him. God changed me also. Semua kita diubah sama Tuhan. Demikian juga dalam pernikahan. Kalau saya melihat istri saya lihat saya, kita akan bilang, aduh model gini bisa jadi istri gua. Terus dia bilang, model gini apalagi bisa jadi suami gua. Tapi ternyata kita bisa jalanin karena anugerah Tuhan. Tuhan ubahkan kami. Ya, yang terakhir saudara. Terakhir ayat 13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Poin yang kelima bicara tentang mengasihi dengan tindakan nyata. Jangan cuma bicara saja. Penjelasannya sederhana, kita tinggal baca saja 1 Yohanes 3, 17-18. Mari baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Ayat berikutnya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam perbuatan bukan artinya sembarangan, tapi kita tetap melakukannya dalam kebenaran. Contoh, saudara melihat orang punya masalah keuangan, utang di mana-mana. Saudara nggak simply hanya bisa kasih uang untuk membereskan. Saudara perlu menemani orang itu untuk hidup benar dalam konteks keuangan. Tapi berapa banyak orang yang rela untuk menemani orang beres dari masalah hidupnya? Nggak banyak. Harusnya dimulai dari gereja. Harusnya dimulai dari siapa? Kita. Jangan bebankan ini, aduh Kak, kalau model kayak gini, bukan cuma doa puasa Kak, ini hanya penatua yang bisa handle Kak. Bukan kami, no. Ini bicara tentang hati kok. Kalau kita melihat saudara kita sedang kekurangan, bermasalah, punya problem yang berat, mau gak kita mengulurkan tangan kita, terlibat dalam hidupnya. Saya mau bilang gini saudara, di dalam gereja saudara gak bisa gak terlibat dalam urusan hidup orang lain, gak bisa. Kalau saudara mau gak terlibat dalam urusan hidup orang lain, banyak klub di luar sana yang saudara bisa ikuti. Tapi di dalam gereja, engkau perlu terlibat dalam urusan hidup orang lain, dan secara pribadi, engkau perlu mengizinkan orang lain terlibat dalam urusan hidupmu. Itulah gereja. Kalau itu tidak terjadi di tengah-tengah kita, jangan-jangan kita cuma setelah sebuah acara, hahi, pulang, bye-bye. Tapi kalau kita gereja, semua kita terlibat satu terhadap yang lain. Bagi berdiri bersama, kita baca bersama ayat yang terakhir ini. Dengan suara yang lantang, meyakinkan juga orang di samping kanan kiri kita. Mari kita baca bersama 1 Yohanes 4 ayat 19. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih tahu kepada samping kanan kirimu, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, saya mau kita mengambil waktu sambil pujian dinaikkan kepada Tuhan. Gini saudara, seringkali di dalam ibadah raya di sebuah gereja, kita sudah terfokus kepada semua yang dibawakan di panggung ini. Waktu engkau datang, ada tampilan di layar, waktu WL mulai bernyanyi, musik dimainkan, kemudian khotbah disampaikan. Kita banyak pasti berfokus kepada siapa yang di depan, apa yang dia sampaikan.
Kadang-kadang kita lupa bahwa Roh Kudus berada di dalam hati kita dan dia menunggu waktu yang tepat untuk bicara kepada setiap kita pribadi. Nah, saya mau saudara, waktu pujian dinaikkan, saudara bukan perhatikan lirik lagunya, tapi saudara fokuslah kepada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Apa yang dia mau sampaikan? Karena dialah pribadi yang bisa mengubah kita dari dalam hati kita. Mari tutup mata supaya engkau bisa fokus. Mari datang kepada pribadi yang begitu berkuasa itu. Dengarkan dia berbicara buat kita. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kasih pasti lemahmu. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Thank you Jesus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih Pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah Kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah Kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kalau hari ini engkau datang bersama dengan pasanganmu, bolehkah engkau memeluk dia? Ambil waktu yang terbaik ini untuk engkau mengambil sebuah keputusan, sebuah komitmen. Kalau engkau sudah dengar firman Tuhan, dan sepanjang tadi firman Tuhan disampaikan, engkau menemukan bahwa dalam hidupmu berkeluarga, engkau kadang-kadang memang masih pura-pura. Engkau enggak benar-benar mengasihi dengan tulus. Engkau hanya melakukan kewajibanmu sebagai suami, sebagai istri, supaya terlihat baik. Supaya enggak ada konflik, supaya enggak berantem. Tapi enggak ada kebenaran yang dinyatakan. Maukah siang hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ambil waktu ini untuk engkau bertobat. Kalau engkau tidak datang bersama dengan pasangan atau engkau belum menikah, tapi Tuhan mengingatkan engkau, dalam hidupmu ada bagian yang engkau kadang-kadang juga masih pura-pura. Kau tidak mengasihi dengan tulus kepada anggota komselmu mungkin, kepada pemimpinmu, kepada orang-orang di sekitarmu. Maukah hari ini kita bertobat bersama di hadapan Tuhan? Let us stop pretending. Let us start repenting. Mari kita berhenti berpura-pura. Kita mulai bertobat dari hati kita. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami.
Kami mendengarkan Engkau saat ini. Thank you Jesus. Mari ambil waktu berdoa bersama dengan pasangan atau secara pribadi di tempat ini. Komitmen apa yang kau mau ambil? Tuhan, aku mau belajar mengasihi dalam kebenaran. Tuhan, aku mau belajar mengasihi sebagai sebuah keluarga, Tuhan. Ampuni kami kalau kami menilai dengan penilaian kami. Ampuni kami kalau kami selama ini, Tuhan, tidak menganggap yang lain lebih utama dari diri kami. Tuhan, Kau menolong kami, Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ya Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Seperti Engkau telah mengasihi kami Tuhan, kami juga mau mengasihi orang lain. Dimulai dari keluarga kami, pasangan dan anak-anak, orang tua kami, keluarga besar kami Tuhan. Saudara seiman kami, ajar kami mengasihi dengan tulus, dengan apa adanya. Sampai dunia melihat kasih Kristus di tengah-tengah kami. Dan mereka boleh menjadi percaya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami dengan anugerah-Mu setiap hari. Kami mau mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak bisa, kami gak mampu. Tapi kami ingat selalu akan kasih-Mu yang memampukan kami setiap waktu, setiap hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, komsel kami, gereja kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah, ubahlah setiap manusia di dalamnya. Semakin hari, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa.